Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat tugas drama bahasa Indonesia yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Saya Rini Andini sebagai bawang merah, Dan saya Nur Fadila sebagai moderator. dan saya Agustina sebagai nenek. Saya Adia Zara sebagai bawang putih. Saya Agustina Purwestari sebagai ibu bawang merah. Saya Laratia sebagai bibi. Saya Muhammad Agil Prayoga sebagai ayahnya bawang putih. Saya Adam sebagai warga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayahnya Bawang Putih hanya seorang pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari, ibunya Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, Nak. Kita harus bisa hidup tanpa ibu sekarang. Tapi pasti aku sangat merindukan ibu. Jangan dipikirkan terus, Nak. Yang lalu biarlah berlalu. Di desa itu tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibunya Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumahnya Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya untuk mengobrol. Ini saya mau ke rumah Bapak Ibu untuk mengatasi masalah. Oh, hati-hati ya. Terima kasih. Sedikit makanan untukmu. Terima kasih Bu. Sudah Ibu pulang dulu ya. Ini yang salah bawang merah ya. Ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibunya Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayahnya Bawang Putih menikah dengan ibunya Bawang Merah. Putih, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibunya bawang merah? Iya ya, aku setuju. Baiklah kalau begitu, bagaimana dengan bawang merah? Ya, aku setuju ya Bu. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayahnya Bawang Putih sedang berdagang. Tentu saja ayahnya Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mengepel, mencuci, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Mengerti? Baik Bu. Dan satu lagi, kamu harus membersihkan kamar yang berantakan. Paham? Iya Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi menahan penyakit ayah yang hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, jangan tinggalin ibu ya. Nah, kalau ayah pergi, baik-baik ya nak. Iya ya. Buat Putih ya. Ayah, jangan tinggalin ya. Saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat sekalipun. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh dan persiapkan sarapan juga air mandiku. Setelah itu, kamu harus memberi makan ternak, menyiram kebun, mencuci pakaian ke sungai, menyetrika, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Mengerti? Ngerti Bu. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dia cuci ke sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalanan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya.
Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibunya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Ibu, baju ibu mana? Aku harus menemukannya karena itu adalah baju kesayangan ibu. Paman, apakah paman ada melihat baju berwarna merah lewat di sekitar sini? Maaf nak, paman tidak melihatnya. Oh, terima kasih paman. Sama-sama. Bawang putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, baju ibu hilang terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menemukan baju itu. Jika tidak, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Ibu, Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai, tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang mata dengan teliti, diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang ibu-ibu yang hendak pergi ke pasar. mana baju ibu? Bibi, ya nak, ada apa? Bibi, apakah Bibi melihat ada baju berwarna merah lewat sekitar sini? Karena aku harus menemukannya dan membawanya pulang. Ya nak, tadi Bibi lihat. Kalau kamu cepat-cepat mengejarnya, mungkin kamu dapat menemukannya. Begitu, Bi. Begitu ya, Bi. Makasih ya, Bi. Ya nak, sama-sama. Hari sudah mulai gelap, bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi, malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi. Siapa kamu, nak? Saya Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanya terbawa arus. Dan sekarang saya kemalaman. Apakah boleh saya menginap di sini semalam, Nek? Iya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Baiklah, aku akan kembalikan baju itu asalkan kau tinggal bersamaku selama seminggu. Sudah lama nenek tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana, nak? Baiklah, Nek. Aku akan menemani nenek selama seminggu di sini. Asalkan nenek tidak bosan saja denganku. Oke, nak. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek itu. Tentu saja, nenek merasa senang. Hingga akhirnya sudah genap 1 minggu, nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal bersamaku di sini. Kau adalah anak yang rajin dan sangat berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa bajumu itu pulang. Dan satu lagi, kau boleh mengambil labu kuning ini sebagai hadiah untukmu, nak. Tidak usah, Nek. Ayolah, Bawang Putih. Baiklah, Nek. Putih akan mengambil yang kecil ya, Nek. Kenapa kamu memilih yang kecil, nak? Karena Putih takut nanti Putih nggak kuat untuk bawa yang besar, Nek. Makasih ya, Nek. Putih pulang dulu. Sama-sama, nak. Hanya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini baju ibu. Ya sudah, sana pergi. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Wah, emas. Ibu, aku mendapatkan emas, Bu. Heh, gembel, kamu dapat emas dan permata ini dari mana? Dari mana? Aku dapat itu Dari mana? kemarin kan aku mencari baju ibu yang hilang terbawa arus. Dan aku kemalaman, lalu aku menginap di suatu rumah nenek-nenek di pinggir sungai. Setelah sekitar seminggu aku menemaninya di rumah, dia memberiku hadiah ini. Ya udah, makasih. Ibu, Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya.
Merah, kamu harus melakukan sama seperti yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Oke, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai ke rumah sang nenek. Nek, Nenek tahu tidak baju yang Nenek tadi pagi? Iya, Nenek tahu. Asalkan kau tinggal bersamaku seminggu di sini ya, Nak. Baiklah. Seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakannya, pasti hasilnya salah dan tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah untuk pulang. Bukankah seharusnya Nenek membolehkan pulang dan memberi hadiah labu sebagai karena aku udah menginap selama seminggu di sini? Iya, silakanlah kamu pilih lagu ini, Nak. Sampainya di rumah, bawang merah segelap menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, kamu harus mencuci pakaian kotor ke sungai. Baik, Bu.